Halo, dalam pengolahan data, tentu kita sering melihat salah satu format data yaitu CSV. CSV adalah format data yang berasal dari singkatan Comma Separated Value atau suatu basis data yang dipisahkan dengan koma. Dapat kalian lihat di depan layar bahwa di sini sebetulnya datanya itu mirip seperti data pada tabel umumnya. Misalkan, jika kita ingin membuat suatu data tabel seperti ini, pada format data seperti ini, biasanya satu data itu berada dalam satu sel. Jadi terbagi menjadi beberapa kolom terpisah. Tapi dalam format CSV, data hanya dibuat dalam satu kolom saja. Yang mana kalau misalkan dilihat di sini, pada kolom A terdapat data berupa nama, jenis, kelamin, usia, dan penghasilan secara sekaligus. Jadi di bawahnya pun, misalkan di sini ada Lina, jenis kelaminnya P, usia 31, penghasilan 3 juta. Dia semuanya ada dalam satu kolom saja. Nah, tentu hal ini akan menyulitkan bagi kita jika data tersebut ingin kita olah menjadi suatu data yang dapat dibaca. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita harus belajar untuk merapikan data CSV. Caranya adalah dengan kita blok saja bagian yang ingin kita rapikan. Kemudian, setelah kita blok, kita masuk pada menu data, lalu kita masuk pada text to column, lalu kita pilih bagian delimited, lalu kita pilih pada bagian koma. Dapat dilihat pada data preview, data yang tadinya hanya memiliki satu kolom sekarang sudah terpisah menjadi 4 kolom yang berbeda, sesuai dengan pemisahnya. Ya, kita klik next, lalu kemudian kita klik finish. Maka, sekarang data yang tadinya berantakan sudah menjadi suatu data yang rapi. Kemudian, data tersebut tinggal kita rapihkan saja menggunakan border. Perlu diingat bahwa dalam file CSV, ketika kita sudah merapihkan data tersebut dan kemudian kita simpan pada format CSV, maka data yang kita sudah rapihkan dengan berbagai halnya ini akan hilang. Nah, dapat dilihat bahwa border dan lain-lainnya sudah hilang. Sehingga ada baiknya ketika kita ingin untuk merapikan suatu data CSV, kita pindahkan dulu datanya ke dalam file Excel agar tidak hilang. Jadi kita mulai dari awal, data yang kita miliki sekarang kita pindahkan ke dalam file Excel agar apa yang kita kerjakan tidak hilang. Caranya adalah dengan memblok semua data yang kita miliki, kemudian kita pindahkan saja langsung. Dengan cara yang sama, kita pisahkan delimiter komanya sehingga menjadi tabel yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa data yang sudah kita rapihkan tidak kembali lagi ke dalam format yang berantakan. Ini adalah fungsi dari kita mengcopy data yang ada pada CSV. Nah, setelah ini, kita tinggal mengkategorikan saja data ini berdasarkan apa yang ingin kita analisa. Pada data tersebut, misalkan kita ambil bahwa data ini adalah data sensus penduduk, desa Cincang misalkan. Maka, data yang kita miliki adalah data jenis kelamin, usia, dan penghasilan. Selanjutnya, kita bisa kategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan penghasilan. Nah, sekarang sudah dibuat suatu tabel baru yang berisi tentang aspek-aspek jenis kelamin, usia, dan penghasilan berdasarkan kategori yang telah dibuat. Di sini kategorinya adalah untuk jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Untuk usia, ini kita kategorikan saja di bawah 30 atau sama dengan atau di atas 30. Dan kemudian penghasilan, ini dia kategorinya di bawah UMR atau di atas UMR. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja datanya menggunakan rumus CONIF. Jadi, CONIF ini digunakan untuk menghitung jumlah data
berdasarkan dari kriteria yang kita buat. Misalkan pada data jenis kelamin perempuan, kita blok saja pada wilayah jenis kelamin ini. Lalu kemudian kita berikan semikolon, ini tergantung daripada laptopnya ya. Kadang-kadang ada yang pakai koma, kadang-kadang ada yang pakai titik koma. Nah, lalu kita buat saja P. Berarti artinya adalah kita akan menghitung berapa jumlah data yang mengandung huruf P pada kategori jenis kelamin. Oke, dengan cara yang sama kita copy, lalu kemudian kita ganti P-nya dengan L. Oke, sekarang kita tinggal buat persentase dengan cara membagi data kelamin perempuan dibagi dengan data keseluruhan antara P dan juga L. Oke, tinggal kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, sekarang dengan cara yang sama juga, kita copy saja rumusnya, tapi diganti pada bagian L, ini I4 itu P ya, ganti dengan L. Oke, dengan cara yang sama, kalian bisa kategorikan kriteria yang lain, yaitu usia dan juga penghasilan. Jika kategorinya itu memiliki batas seperti di bawah atau di atas, maka kita pakai kutip supaya tidak terjadi error. Oke, di sini penghasilan jika kita patok UMR-nya 3 juta, maka tidak ada yang berpenghasilan di bawah UMR. Supaya datanya enak untuk dibaca, kita ubah saja untuk UMR-nya, kita naikkan menjadi misalnya 5 juta. Oke, maka sekarang rangkuman data kita sudah jadi. Rangkuman data ini nantinya kita akan gunakan untuk bisa membuat visualisasi data. Ada hal yang terlewat dari data yang tadi kita rapikan. Pada kolom penghasilan tentu saja melihat angka seperti ini tidak enak. Maka kita ubah saja pada kolom penghasilan ini tipe datanya menjadi tipe data keuangan, yaitu kita masuk kepada ini pada bagian number, kita ubah menjadi kurensi. Kalau di laptop saya sudah otomatis menjadi rupiah. Lalu kita kurangi komanya. Baik, sekarang datanya sudah lebih rapi. Nah, setelah kita membuat rangkuman data seperti yang ditampilkan pada layar ini, sekarang kita tinggal membuat suatu visualisasi data menggunakan chart. Sekarang kita buat dulu pada bagian jenis kelamin. Jadi bisa kita blok saja pada bagian ini. Kemudian kita masuk pada insert, lalu kita pilih chart yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan recommend chart, atau kita juga bisa pilih langsung jenis chart yang bisa kita gunakan. Misalnya, saya ingin membuat chart ini dalam bentuk pie, maka kita tinggal masuk saja ke dalam 2D pie, kayak gini. Chart title kita ganti dengan jenis kelamin. Lalu kita sesuaikan saja. Data usia, juga dengan cara yang sama kita bisa buat. Lalu yang terakhir adalah penghasilan. Dengan cara yang sama bisa kita buat. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat visualisasi data. Visualisasi ini tentu saja akan terupdate jika data yang kita miliki di sini kita update juga. Nah, misalkan kita ubah salah satu atau beberapa penghasilan dari beberapa penduduk. Misalnya di sini kita ganti saja dengan 1 juta misalkan. Lalu pada beberapa yang lain kita juga ganti. Maka dapat dilihat bahwa sekarang pada chart penghasilan, posisi yang biru dia bergerak menjadi lebih lebar. Artinya menjadi semakin banyak orang yang punya penghasilan di bawah UMR. Berdasarkan dari hasil visualisasi data, sekarang kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Misalnya, kita buat di sini bentuknya analisa.
Nah, ini kan akan menjadi kendala karena teksnya menjadi sangat panjang. Kita bisa buat dengan cara seperti ini. Jadi kita merge saja pada beberapa kolom yang ingin kita, beberapa cell yang ingin kita buat. Lalu kemudian kita atur-atur. Jangan lupa diklik wrap. Sehingga sekarang datanya sudah tersentralisasi di situ. Oke, kita lanjutkan analisanya. Oke, jadi sekarang dashboard kalian sudah jadi dan siap untuk digunakan. Sekian.